Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Hari ini kita ketemu lagi pada mata pelajaran yang berbeda. Kalau sebelumnya kita di semester 2 kita juga sudah bertemu pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Sekarang kita bertemu pada mata kuliah akhlak dan juga tasawuf. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang kontrak belajar dan juga deskripsi mata kuliah. Sebelumnya di sini akhlak dan juga tasawuf di Universitas Wonosobo. Deskripsi perkuliahan sendiri yang pertama itu adalah akhlak tasawuf, merupakan mata kuliah yang di dalamnya membahas tentang konsep dasar akhlak dan perbedaannya dengan konsep etika dan juga moral yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Jadi akhlak itu lebih mendalam berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya agama Islam. Nanti ada kaitannya dengan itu. Tidak melulu pada konsep benar salah, baik buruk, pada takaran penalaran manusia atau kode-kode etik seperti itu, atau peraturan perundang-undangan. Kalau akhlak itu lebih nanti condong kepada kebenaran dalam sisi agama. Dalam kuliah ini juga dijelaskan dan dipraktekkan bersama mahasiswa terkait dengan proses tazkiyat an-nafs, yaitu pensucian jiwa, ya kan, sebagai inti dari ilmu tasawuf itu sendiri. Seperti itu. Jadi tentang pensucian jiwa, kenapa kok pensucian jiwa? Karena dilihat dari unsur katanya di sini, pengertian kata tazkiyat an-nafs. Tazkiyat itu adalah pensucian, sementara an-nafs itu adalah jiwa. Ilmu tentang pensucian jiwa, atau lebih tepatnya itu adalah ilmu tasawuf, itu adalah tentang bagaimana kita itu memurnikan diri kita menjadi makhluk Allah yang semula diciptakan, atau kodratnya manusia itu diciptakan untuk apa? Itu adalah untuk kembali kepada Allah, untuk mengenal Allah lagi, untuk istilahnya kita itu mengenalkan pada diri kita sendiri. Jadi diri kita mengajar diri kita sendiri untuk kita itu paham bahwa kita itu adalah makhluk Allah yang harus beribadah kepada Allah, yang harus istilahnya patuh kepada Allah. Jadi istilahnya kita mengontrol nafsu kita, seperti itu. Jadi kita mengajari diri kita itu maksudnya kita mengajari nafsu kita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk, seperti itu. Jadi kita membentengi nafsu kita untuk lebih tepatnya menjadi nafsu yang baik, yang di situ adalah sebagai semangat untuk beribadah kepada Allah. Terus kemudian di sini ada 3 proses penting dalam tazkiyat an-nafs, dalam tasawuf, yaitu adalah takhali atau kuras. Yang pertama adalah takhali. Takhali itu adalah ketika kita ya kan, merasa bahwa diri kita itu punya kesalahan, punya dosa, ya kan, yang selama ini kita perbuat, terus kemudian kita mencoba untuk menghilangkannya, ya kan. Hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, nafsu-nafsu buruk yang pernah kita lakukan itu kita hilangkan. Itu takhali. Kita kuras, ya kan. Kodrat manusiawinya kita, ya kan, tentang hubud dunia dan sebagainya itu kita kuras, kita hilangkan. Setelah kita bersih, setelah jiwa kita itu kita bersihkan, terus kemudian di situ
tentunya kosong jiwa itu tadi. Nah, setelah kosong tentunya jangan sampai di sana itu menimbulkan jiwa kita menjadi frustasi, atau ketika kita hilangkan itu kebiasaan kita itu tentunya jiwa kita akan jadi frustasi karena mau ngapain kita. Nah, maka dari itu terus kemudian kita isi atau kita tahali ya. Setelah tahali terus kemudian tahali itu adalah kita isi dengan apa? Isi dengan sifat-sifat ketuhanan ya kan? Sifat-sifat ketuhanan tentang penyayang ya kan? Tentang maha adil, maha bijaksana, semuanya itu kita isi di situ. Maha pemurah ya kan? Kita isi di sana. Tentunya yang paling utama itu adalah diisi dengan nilai-nilai keimanan, iman yang benar-benar iman, benar-benar nyata dari makna iman itu sendiri kepada Allah. Jadi kita isi dengan hal-hal kebaikan. Setelah kita isi, terus kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah tajali atau memancar. Jadi hal-hal yang sudah kita ilhami tadi, yang sudah kita peroleh tadi, yang sudah kita gunakan untuk mengisi jiwa kita itu tadi, kita pancarkan, kita jadi seolah-olah Tuhan itulah yang membimbing diri kita, dalam artian seolah-olah Tuhan itu yang menggerakkan kita selama kita berperilaku. Jadi kita mau melakukan apa, itulah yang melakukan itu seolah-olah Tuhan itu sendiri, memancarkan sifat-sifat Tuhan seperti itu, tentang kebijaksanaan, tentang pengasih, penyayang, ya kan? Dan semuanya tentang sifat-sifat Tuhan, tentang sifat-sifat Allah itu tadi. Itu namanya tajalli, memancarkan sifat-sifat Allah. Jadi seolah-olah Tuhan ada pada diri kita, atau seolah-olah kalian menganggap bahwa diri kalian Tuhan, seperti mungkin ada ulama-ulama sufi yang mengatakan itu. Tapi itu padahal adalah hanya memancarkan sifat-sifat Tuhan. Tapi itu bagian terujung atau bagian terpenting daripada ilmu tasawuf tajalli itu tadi. Setelah mencapai puncaknya dari tahali terus kemudian tajalli. Terus kemudian tahap-tahap ini akan dieksplorasi dan dipraktekkan dalam kuliah untuk meningkatkan kapasitas diri manusia yang tercipta unggul, ahsan at-taqwim, ya kan, sebaik-baik manusia, ya kan, sebaik-baik manusia yang seperti apa yang diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan, ya kan, itu adalah makhluk yang paling sempurna, ya kan, dengan fisik, kondisi fisik yang sempurna, dengan tingkat akal yang mumpuni, yang sempurna. Bahkan ketika dulu di tes pertama kali malaikat Jibril yang di situ diciptakan lebih awal aja suruh ngikutin nama-nama benda yang ada di bumi tidak bisa, tapi manusia tidak bisa, bentuk perumpamaan, ya kan, manusia. Kalau sementara yang lain itu hanya bisa menyerupai, tapi pada dasarnya bentuknya tidak sebagus dari manusia. Sesuai dalam kuliah ini juga dieksplorasi dan dikembangkan sikap dan akhlak mulia yang muncul dalam ibadah ritual keagamaan. Mungkin itu deskripsi dari perkuliahan yang akan kita jalani selama 1 semester. Untuk materi-materi perkuliahan kalian bisa melihatnya atau bisa membacanya di RPS. Di sana ada sekitar 13 tema yang akan kita bahas dari pertemuan nomor 2 sampai nomor 7 ya, atau 8. Terus kemudian dilanjutkan sampai tema yang ke 15 dan nomor 15 seperti itu. Terus kemudian selanjutnya tentang kontrak belajar. Kontrak belajar di sini adalah pertama, pengumpulan nilai kalian selama 1 semester itu dihasilkan dari presensi, kehadiran minimal 75%. Dan dari presensi kalian akan disumbang 10%, ya kan? Jika presensi kalian baik, maka kemudian kita akan menyumbang 10% dari nilai kalian.
keaktifan pada proses perkuliahan, entah itu dalam diskusi, entah itu dalam pemaparan makalah dan sebagainya, atau dalam hal-hal yang lain yang sifatnya itu adalah berkaitan dengan perkuliahan, itu akan menyumbang 15% dari nilai kalian tentang keaktifan. Yang ketiga adalah tugas mandiri maupun terstruktur. Tugas mandiri seperti makalah dan sebagainya itu nanti akan menyumbang 25% dari nilai akhir kalian. Kemudian ujian tengah semester atau UTS itu akan menyumbang 20% dari nilai kalian, dan yang terakhir ujian akhir semester itu akan menyumbang 30% dari nilai kalian. Nah, itu nanti silakan kalian pahami lagi tentang bagaimana sih saya harus mengumpulkan nilai saya agar nanti pada akhir semester kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal selama mengikuti perkuliahan ini. Sumber referensi di sini sumber referensi atau literatur atau referensi yang sesuai dengan pokok bahasan RPS. Mahasiswa diperbolehkan mencari sendiri tanpa batasan termasuk dari internet agar pengetahuan lebih berkembang. Jadi kalian bebas mengembangkan referensi dari manapun gitu. Tidak harus dalam satu buku ini, dalam buku itu dan sebagainya, tapi kalian bebas mencari sumber dari manapun, namun lebih utama didasari dari buku cetak atau eh, buku yang sudah diterbitkan, baik itu melalui internet maupun melalui cetak, sehingga di sana sumber yang kalian tuliskan itu lebih bisa dijadikan dasar yang lebih kuat gitu daripada sekedar blog ataupun web dan sebagainya. Jadi seperti itu. Untuk perangkat pembelajaran di sini ada perangkat lunak, e-learning, sosial media, grup, classroom, Zoom, WhatsApp, YouTube dan lain sebagainya. Untuk perangkat kerasnya kalau misalkan ada luring itu ada proyektor, whiteboard dan juga planner. Kontak sosial media ini di sini ada email saya @rei21@gmail.com, WhatsApp saya 0822 dan juga Classroom yang sudah saya buat khusus untuk kelas kalian. Itu ada ID-nya itu ada LCSSLOA, dan YouTube-nya itu nanti akan saya share link setiap ada pemberitahuan video Zoom atau video konten lainnya. Terus kemudian Zoom juga nanti akan saya share link dibutuhkan kita tatap muka langsung menggunakan link. Ya mungkin cukup sekian dulu tentang kontrak belajar dan juga pemaparan deskripsi mata kuliah yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Dan selebihnya kita lanjutkan pada diskusi mata kuliah di Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.